Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para hujjah, tokoh masyarakat, bil khusus pengurus Masjid Al-Mujahidin, Bapak Haji Aceng dan semua divisinya, pengurus wilayah, imam masjid, bapak-bapak, abang-abang, jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah. Sholat subuh berjamaah adalah nikmat untuk sebagian kecil orang-orang Islam. Jangankan di seluruh dunia, di komplek ini aja minoritas yang Allah berikan nikmat ini, Pak. Betul, Pak? Dari sekian kakak yang Allah berikan nikmat sholat subuh berjamaah cuma sebagian kecilnya. Maka atas nikmat ini mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, abang, mas-mas yang saya cintai karena Allah, pripun kabare? Apik ya. Ini apiknya yang jawab orang Makassar. Apik nih. Kumaha ada nama sadayana? Masya Allah. Kita berjumpa lagi dalam majelis yang membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita semua insya Allah nanti kelak akan digandeng oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar, dan Allah memberikan kita semua syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, abang-abang yang saya cintai karena Allah, kita terakhir di bulan yang lalu, di bulan Agustus, sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan izar, ya Pak ya, izar itu pakaian bagian bawah, kita nyebut sarung, ya. Kalau di haji, umroh, kain ihram ada atas ada bawah. Nah, yang bagian bawahnya itu izar. Ya, kalau kita di sini hari-hari pakai umroh, nanti disangka orang stres. Ngapain orang nih hari-hari pakai ihram begitu? Ya, mau umroh kemana dia? Gitu. Ya, jadi mungkin yang lebih familiar sarung gitu ya, pakaian yang menutupi bagian bawah. Nah, hari ini kita insya Allah akan melanjutkan tentang bagaimana ya jalannya Rasulullah SAW. Sebetulnya di bab pertama dulu sudah secara global, itu all in one, ya, teaser ya, ibaratnya teaser. Kalau di bab pertama itu fisiknya juga, jalannya dan seterusnya. Nah, ini khusus dijelaskan hadis-hadis yang tentang berjalan saja. Bab ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Pak, saya nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa beliau ini termasuk sahabat Rasulullah yang masuk Islamnya agak-agak terlambat belakangan, usia 40 tahunan.
ya. Saat itu Rasulullah sudah 60 tahunan, ya. Kemudian setelah beliau memeluk Islam, sekitar 4 tahunan bersahabat dengan Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Artinya sejak beliau masuk Islam dan bersahabat sama Rasulullah itu hanya sekitaran 4 tahun saja. Dan selama 4 tahun itu beliau nggak mau menyia-nyiakan kesempatan bersahabat dengan Rasulullah, dan semuanya ya ketika itu mengakui bahwa ini Abu Hurairah ini paling getol gitu, kemanapun Rasulullah ada diikutin sama Abu Hurairah. Ya karena apa? Abu Hurairah ini kan termasuk ahlu sufah, ya, yang mana kalau di kita disebutnya kaum apa? Kaum miskin papa gitu ya. Udah miskin papa lagi. Nah biasanya orang-orang yang tergolong ahlu sufah ini memiliki waktu luang lebih banyak dibandingkan sahabat yang pebisnis. Abu Bakar As-Siddiq ada bisnisnya, ya, kemudian Utsman bin Affan ada bisnisnya, sehingga terkendala waktu untuk selalu mengikuti atau menghadiri majelisnya Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Hurairah dengan kondisi yang sulit, ya, nggak ada dagangan, nggak ada kios yang dijaga gitu ya, nggak ada gerobak yang di standby-in gitu. Nah, dia manfaatkan waktu luang itu, Pak, ngikutin kemanapun Rasulullah, ya, sampai pertanyaan-pertanyaan yang para sahabat belum ajukan itu diajukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Akhirnya Pak, akhirnya Abu Hurairah, ya, tercatat menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal masuk Islamnya dibandingkan dengan Abu Bakar jauh, dibandingkan dengan Umar jauh, dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib apalagi, kan gitu. Nah, tapi kemudian karena begitu masuk Islam ngejar, akhirnya periwayatan hadisnya yang terbanyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Teringat juga murid seniornya Abu Hanifah. Di antara sahabat-sahabat Abu Hanifah yang termasuk juga murid-murid beliau, ada Abu Yusuf yang paling masyhur. Kemudian juga muncul nama Zufar, ya. Zufar ini termasuk murid Abu Hanifah yang bukan masuk Islam, yang serius belajar agamanya agak-agak terlambat juga, ya. Yang kemudian sejarah mencatat ternyata keseriusan beliau mempelajari agama itu terhitung hanya 2 tahun, hanya 2 tahun. Jadi beliau menyampaikan bahwa selama aku hidup, ya, diri ini disibukkan dengan dunia, dagang, urusan, ya kalau zaman kita sekarang ya organisasi, kemudian pekerjaan, macam-macam, apapun itu, ya. Kemudian aku memutuskan untuk serius belajar agama, istiqomah, ibadah, ya. Bahasa kitanya sekarang hijrah, hijrah. Ya. Lalu dia mengatakan tidak ada hal yang lebih nikmat, ya, selama aku hidup kecuali masa 2 tahun ini aku belajar agama. Dan di antara kenikmatan selama 2 tahun ini belajar agama, yang paling nikmat adalah ketika aku mendalami Al-Quran, kata beliau. Nah, ternyata nggak lama kemudian wafat. Artinya hanya punya waktu efektif 2 tahun itu. Nah, sebelumnya sibuk dunia, ya. Nah, tapi ternyata tercatat sebagai salah seorang murid seniornya Abu Hanifah, dan itu di riwayat mazhab Hanafi banyak juga diulas atau dikutip dari Imam Zufar gitu. Artinya gini, Pak, kita yang merasa saat ini, wah, saya baru mulai ngaji pas pensiun, nggak apa-apa. Ya,
alhamdulillah, daripada enggak sama sekali, ya kan? Lebih baik sedikit daripada enggak sama sekali, lebih baik terlambat daripada enggak datang sama sekali, kan begitu. Tapi jangan kemudian kalau yang terlambat nih jadi motivasi, ya udah gue terlambat aja dah, enggak, ya daripada enggak sama sekali, ya ngaji pade, ternyata kesubuhan, bukan kesiangan, bukan kesubuhan, bangun jam 5:15, ya waduh kesiangan, enggak sih, enggak kesiangan, kesubuhan, karena masih bisa sholat subuh. Pas ngecek grup udah ditanyain sama Ustaz Saiful, ya? Apa sih Iqbal? Ustaz Saiful, Pak ini kemana nih misalnya? Ustaz, telepon Ustaz, kesubuhan. Ya oke, silakan Pak datang, dipersilakan. Ya mendingan terlambat daripada enggak sama sekali. Gitu. Begitulah para sahabat, para tabiin, tabiin, ya, sahibul madzhab, ya, para sahabat-sahabat imam mazhab juga ada yang seperti itu, Pak. Masuk Islam ataupun hijrah di waktu-waktu yang memang sudah senja gitu. Nah, kalau di apa namanya di asyuhada, ya, paus, ya, usia senja gitu kan. Nah jadi nggak ada kata terlambat, Pak. Insya Allah semangat terus gitu. Nah ini Abu Hurairah berkata, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi. Jadi Abu Hurairah itu pernah mengatakan, ya, aku tidak pernah melihat, nah, termasuk makna di dalamnya, aku tidak pernah mengetahui ada orang yang lebih baik, yang lebih elok, yang lebih ganteng, ya, perawakannya, wajahnya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika melihat wajahnya, maka aku melihat cahaya matahari, ya, bukan berarti ketika melihat kemudian bercahaya apa ada sinar itu, enggak, bukan. Akan tapi, ya, seolah-olah, ya, pancaran wajahnya cerah gitu, ya, seperti cahayanya matahari, seperti itu. Itu kiasan aja, ya. Syabbaha jarayani syams fi falakiha bi jarayanil husni wa nurihi fi wajhi sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan cahaya benderang matahari dengan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qasdu min hadza iqamatul burhan ala ahsaniyatihi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Membuktikan ketampanan, ya, keelokan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama khassal wajha bidzalika li'annahu alladhi bihi yadhharul mahasina. Kenapa yang disebutin dalam hadis ini wajah? Kata Abu Hurairah, aku melihat wajah Rasulullah itu, ya, terang benderang, bercahaya seperti matahari. Kenapa yang disebutin wajah? Enggak dirinya, enggak tubuhnya, enggak. Karena ketika kita nyebutin orang, ini ganteng, ini cantik, ya, ini begini, ini begitu, yang paling pertama dilihat apanya, Pak? Wajahnya dulu, ya. Jadi itu simbol cantik, ganteng, gitu, elok, manis, gitu kan, kalem. Itu awal-awal orang biasanya melihat dari wajahnya. Makanya di sini disebutkan oleh Abu Hurairah juga wajahnya, ya, li'anna husnal badani tabi'un li husnil wajhi ghaliban. Dan ketika kita menilai orang itu, ya, yang mayoritas dijadikan penilaian adalah wajah dibandingkan badan. Nantinya ketika ada orang kita nilai, ini orang cakep nih, ini orang ganteng nih, badannya itu ngikutin. Rata-rata yang dinilai adalah mukanya dulu, gitu. Kalau badan nomor sekian, yang penting orang melihatnya mukanya enak, manis, orangnya murah senyum misalnya, seperti itu. Nah begitu juga zaman dulu seperti itu. Nah nah ini babnya tentang berjalan. Wama ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
ka'annamal ardu tutwa lahu inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muktarithin. Dan aku tidak pernah mengetahui, aku tidak pernah melihat, kata Abu Hurairah, orang yang jalannya lebih cepat dibandingkan dengan Rasulullah. Ini kesaksian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku nggak pernah tuh ya melihat ada orang yang jalannya lebih cepat dibandingkan dengan Rasulullah. Nah, siap-siap ini nih mobile nih karena ngomongin jalan. Saya baca penjelasannya. Ini seolah-olah bumi itu dilipat, maksudnya saking cepatnya gitu. Nah, inna lanujhidu, kata Abu Hurairah, kami para sahabat itu sering ngejar speednya Rasulullah tapi nggak ngejar penjelasan. Ya, saya baca penjelasan di sini. Ghairu ghairu mubal. Ini para sahabat itu ngejar speednya Rasulullah itu dengan susah payah, maksudnya begitu. Ya, kami udah buru-buru nih, udah ngebut nih, udah susah payah nih gitu, tapi nggak kejar. Kemudian dijelaskan di sini, wal makna anna sur'ata masyihi sallallahu alaihi wasallam kanat ala ghayatin minal haul. Padahal sebetulnya speednya Rasulullah ini bagi Rasulullah standar nyantai. Standar nyantainya Rasulullah ini ya. Wa ta'anni bin nisbatihi ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak yang buru-buru, normalnya jalan Rasulullah itu. Ya. Ya. Walam yakun bi sur'atin fahishatin tudhibu baha'ahu wa waqarahu sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan yang disebut dengan cepat oleh Abu Hurairah ini itu jalannya Rasulullah yang sama sekali tidak menurunkan wibawanya. Ya, makanya di sini sesuai dengan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ya. Nah, jadi kan kalau orang, maaf nih, ini kan contoh aja contoh. Ketika orang laki-laki jalan yang normal, kecepatan standar, speednya biasa pada umumnya, itu kan lebih biasa, ya, normal aja. Orang melihatnya juga oke-oke aja, masih ada wibawanya. Dan cepat yang dimaksud di sini bukan yang kemudian menurunkan wibawa Rasulullah. Itu nggak enak dilihatnya. Coba bapak-bapak bayangkan Rasul jalan begitu, kagak pantas kan? Tapi ini jalan yang dimaksud oleh Abu Hurairah sebagai jalan yang paling cepat di antara kami, ya, adalah jalan santainya Rasulullah. Nah, santai versi Rasulullah ternyata nggak kekejar versi sahabat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, ini di dalam sebuah keterangan di buku Sirah itu dijelaskan bahwa standar kekuatan Rasulullah itu 40 kali lipat manusia biasa. Hebat. Rasulullah Muhammad SAW itu kekuatan fisiknya itu 40 kali lipat manusia biasa. Makanya standar santainya Rasul, kata Abu Hurairah, dibilang cepat banget, kami ini udah ngebut-ngebut gak ngejar begitu. Nah, buktinya adalah Rasul diberikan kekhususan spesial untuk menikah lebih dari 4, karena kekuatannya nggak sama dengan kita, ya. Kalau kekuatannya sama dengan kita, 1 aja nggak habis-habis lah. Ya. Nah, kenapa diberikan spesial lebih dari 4? Karena emang kekuatan Rasulullah itu nggak seperti kita. Ya. Contoh lagi, itu kenapa tuh hamil, udah ngomongin 4 ini sensitif. Karena gini,
di dalam dunia panahan itu kan ya, saya pernah juga kalau nggak salah ngejelasin di sini. Ini foundation itu ya, tarikan, ya, berat tarikan panah itu kan LBS ya kita kenalnya ya, macam-macam ya, ada 30, 40, 20, ya, sampai 50 dan seterusnya. Kalau kita baru belajar nih, paling 20, 25, 26 gitu ya. Yang kita nih orang dewasa nih baru mulai, kalau narik 30 itu berasa Pak, berat, lumayan. Akhirnya kata guru panah kita, diturunin dulu 20-an dulu nih baru enak, set, enteng. Jadi nggak bikin otot tangan kaget gitu kan, kapok nanti trauma, enggak. Nah, oke, ini lumayan. Apalagi kalau awal-awal banget itu dikasih yang buat latihan doang tuh, narik dulu. Yang penting udah biasa dulu, gitu, narik. Nah, baru kemudian standar orang dewasa pada umumnya yang newbie itu 30-an. Itu juga udah lumayan Pak. Gitu. Ternyata zaman Rasulullah Pak, LBS 30 itu standarnya bocah. Standarnya anak-anak tuh. LBS 30. Dan pada umumnya ya, ini saya cuma ngasih gambaran aja bapak-bapak yang mungkin sudah aktif panah ya Pak ya. Ada nggak yang punya panahan? Busur ada busur. Nah kalau yang panahan modern kalau nggak salah ringan, lebih ringan. Yang buat panah kejuaraan tuh yang lama banget nyekernya, ya Pak. Itu lebih ringan Pak. Kelihatan banget tarikannya gitu doang. Kalau panah berkuda yang tradisional itu lebih berat. Ya, makanya butuh effort, apalagi panahan perang. Oh beda ya, beda gitu. Nah, sahabat pada umumnya sekitaran 70 LBS. Nah, ini bocoran aja Pak. 30 ke 40 aja udah, wih, lumayan tuh. Apalagi 50. Waduh, kayaknya nggak tertarik nih kayaknya nih gitu. Standarnya para sahabat 70. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan prajurit-prajurit yang andalan tuh, kesatria-kesatrianya 130. Bayangkan berapa itu? Beratnya berapa tuh, gak kebayang deh. Rasulullah SAW 170. Bayangkan kekuatan di Rasulullah, speed ya, power jauh di atas rata-rata. Ingat Pak, ketika kita jelasin tentang telapak tangan Rasulullah, lembut tapi kuat, kencang. Telapak kakinya juga sama, lembut tapi kuat, kokoh. Begitu ditantangin sama musuhnya, ngerasain genggamannya, waduh ini bukan lawan saya nih, KO nih langsung. Nah begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jalannya versi Rasulullah itu normal, standar. Ternyata versi sahabat cepat bener begitu. Karena beda standar. Ya kayak orang yang biasa mungkin bersepeda ya. Ya biasanya berapa kilometer per jam dengan yang baru mulai. Cepat banget nih. Oh apa namanya? Saya pernah lihat Haji Bayu sepedaan. Nah, kalau saya ngikutin beliau misalnya, saya baru mulai nggak kejar, waduh, cepat banget nih. Padahal versi beliau udah biasa, gitu kan? Karena setiap hari, misalnya udah rutin. Ya, kalau kita yang baru mulai, waduh, nih, kayaknya bukan lawan saya. Nah, kira-kira begitu, Pak. Nah, seperti itu, speednya. Nah, baik, hadis berikutnya. Ini ada dua redaksi yang berbeda tapi maknanya sama. Jadi an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah qala akhbarani Ibrahim bin Muhammad min walad Ali bin Abi Thalib, salah satu anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala kana Aliun idza wasafa an-nabi, ya, satu hari Sayyidina Ali pernah bercerita tentang Nabi, mensifati, dia cerita tentang Rasulullah SAW. Qala kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhaqqu min sabab. Rasul itu kalau berjalan, nah ini taqalla'a itu gini ya, miring ya biar jelas. Itu kakinya Pak nggak nyeret, tapi ya gitu, diangkat gitu. Jadi nggak nyeret.
cara jalan yang begini, cara jalannya orang malas. Tapi Rasul enggak, Rasul itu diangkat. Gitu. Jadinya langkahnya lebar pas diangkat. Makanya saya punya guru orang alumni Gontor ya, itu paling anti ngelihat ada santri jalan nyeret. Jadi kalau di Gontor dijitak nih. Bahasanya gitu kata beliau. Pasti kalau jalan di belakang beliau itu, akhi, Irfa, maksudnya apa? Terus dia bilang gini, kalau jalan jangan nyeret, diangkat ya, gitu. Satu, zaman sekarang makan, ya dulu juga ada alas kaki, cepat tipis tuh sendal nanti, nyeret dulu. Tapi yang jelas adalah itu gaya jalannya orang malas gitu. Makanya terkenal tuh beliau tuh, guru saya yang alumni Gontor. Kalau kita lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba muncul di belakang kita, ada Ustadz Ujang nih, nggak kedengeran langkah kakinya, Pak. Wah, ternyata itu kan strategi juga. Guru-guru kalau mau ngegepin murid, santri-santri yang barangkali ngerokok, mojok-mojok, ya, melakukan pelanggaran di pojok-pojokan pesantren, tiba-tiba muncul ya, karena kakinya nggak kedengeran. Lah, kalau kita ibaratnya ya, ngeronda, mau ngebidik maling, jalannya nyeret, ketahuan maling, nggak ada orang nih, jalannya ketahuan. Nah, itu kan bisa jadi ini juga cara jalan yang aman gitu ya, yang yang nggak berisik. Nah itu beliau tuh kalau jalan seperti itu dan seolah-olah turun dari apa? Dari tebing yang curam, dari bukit gitu. Nah ini juga udah kita bahas. Nah hadis berikutnya cuma beda redaksi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a, taqalla, takaffa'a, ya sama seperti itu juga. Jalannya begitu. Tek, gitu. Ya, dan takaffa'a ini punya makna yang agak kokoh ya. Jadi bukan cuma tanpa power, enggak. Jalannya itu nampaknya berpower gitu, kayak ada tekanan dalam langkah kaki Rasulullah gitu. Nggak cuma sekedar jalan apalagi nyeret-nyeret kayak orang malas, enggak. Baik, ini hadis tentang jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau nanya? Atau ada yang mau sharing barangkali? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Selanjutnya bab maja'a fi taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah bab tentang apa itu taqannu'? Taghtiyatur ra'si bi tarafil imamah. Wal murad bihi huna isti'malul qina' wa huwa thawbun yulqi bihi syakhsu ala ra'sihi ba'da tadhinihi li'alla yasila atharu duhni ilal qalansuwati wal imamah wa a'alith thawb. Jadi menggunakan kain atau handuk untuk melindungi pakaian setelah menggunakan minyak rambut. Kenapa sampai ada bab ini, Pak? Menandakan Rasul itu cukup sering menggunakan minyak rambut. Ya dulu bukan pomade kayak kita, bukan. Minyak zaitun. Kalau sekarang kan pomade biar kaku ya. Kalau dulu minyak zaitun. Nah, karena Rasul juga riwayat rambutnya yang sebahu, yang agak panjang, kalau zaman kita ya gondrong gitu ya, maka otomatis kadar minyaknya kan banyak, Pak. Jadi Rasulullah itu juga sering menggunakan anduk ataupun kain untuk melindungi pakaian beliau biar nggak kotor. Nah, kita baca hadisnya, ini hadisnya sedikit aja nih. Ya. Oh, cuma satu hadis. Ya. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Rasul itu banyak ya menggunakan kain
ataupun handuk gitu ya. Seperti penjual minyak juga melakukan itu. Artinya orang-orang yang biasa jualan minyak itu nutupin juga. Zaman itu seperti itu Pak ya. Misalnya ini gamis nih saya habis pakai minyak rambut, ya saya tutupin antara di pundak saya begini ya, ataupun sebelum pakai imamah ditutupin dulu gitu, atau sebelum pakai peci biar nggak kemudian kena minyak. Nah, kalau baru pakai gamis kemudian pakai minyak rambut, nggak dilindungin pakai kain atau pakai handuk, nantinya netes-netes kotor gitu kan, apalagi putih misalnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Baik. Selanjutnya bab maja'a fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik. Bab yang menjelaskan tentang duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana Rasul duduk? Ada beberapa macam. Baik. An Qailah binti Makhramah, ini nama sahabat perempuan. Sahabiyah namanya. Kan kalau kita nyebut sahabat Pak ya, sahabat Nabi, ya itu cenderung laki-laki. Tapi kalau yang perempuan, sahabiyah. Nah, apa? Sahabiyah ya. Salah satunya Qailah, namanya Qailah. Ya, kalau zaman sekarang ini divariasiin, Kaila misalnya gitu, Kaila. Dulu Qailah ya. Ya, pakai qaf Qailah gitu ya. Nah, annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Qailah saat itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Beliau duduk ya. Qailah melihat Rasul di masjid gitu. Wa huwa qa'id al-qurfusa. Saat Qailah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk dengan duduk qurfusa. Apa Pak? Qurfusa. Ini istilahnya penting untuk diingat-ingat Pak. Nanti ada door prize-nya. Kenapa penting diingat? Nanti ada nama lain, istilah lain duduknya, dan setiap istilah ada caranya. Nah, ini yang pertama apa Pak? Qurfusa ya, qurfusa. Apa itu qurfusa? Wal murad huna ayyaquda ala aliyatayhi fayulsiqa fakhidhayhi bi batnihi wa yad'a yadayhi ala saqayhi. Qurfusa. Duduk qurfusa itu gini ya. Jadi mendekatkan paha dengan perut, kemudian tangannya ngikat atau megang ya di antara dua betis. Jadi begini. Ini qurfusa namanya. Didekatkan paha dengan perut, kemudian begini. Ini namanya qurfusa. Ya. Baik. Qurfusa. Jadi ketika Qailah sedang masuk masjid ngelihat Rasul lagi duduk begitu. Oh, duduk begitu juga kayak Ustaz Saiful duduknya. Nah, kita mau tahu nih. Qurfusa ya. Qalat falamma ra'aitu, kata Qailah ya, ketika aku melihat Rasulullah al-mutakhashshi'a fil jilsati ur'ittu minal farqi. Ketika aku melihat Rasulullah sedang khusyuk ya, duduknya lagi serius gitu ya. Ya. Maka aku merasa bergetar. Maksudnya bergetar tuh gini loh. Sama seperti santri ketemu kiai. Nah, kira-kira begitu aja. Ya, nggak kemudian ketika melihat Rasulullah lagi duduk qurfusa dia langsung begitu. Nah, ya. Tapi sebagaimana para santri melihat kiai. Santri-santri di Jawa Timuran masih banyak ya mungkin ya ditemukan. Ketika naik sepeda
di depan rumah kiai, kiainya nggak ada, turun dari sepeda, sepedanya ditenteng. Kan begitu tuh. Karena karismanya kiai. Nah, dulu juga seperti itu, ada yang seperti itu. Qailah ya. Melihat Rasulullah kayaknya lagi khusyuk, jadi sungkan nih, lu jadi seger nih, jadi kagok nih gitu. Ya. Nah, penjelasan ai habatni azamatuhu wa hasala liyal khauf ay al khauf al ilahi al mustafad min at tawadu' an nabawi ya, karena beliau nampak karismatik, kemudian sosok yang agung gitu kan, jadi dalam hatiku kata Qailah ya merasa sungkan gitu. Fakana ma'a takhasyu'ihi 'aziman sallallahu alaihi wasallam wa yu'ayyiduhu hadis sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man ra'ahu badihatan habahu wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu. Orang yang pertama kali melihat Rasulullah, yang belum pernah lihat sama sekali, pertama kali melihat itu udah ngerasa Masya Allah nih, berwibawa gitu. Dan orang yang sudah kenal, bergaul, ya, berinteraksi, bermuamalah, maka akan mencintainya. Yang pertama kali banget melihat akan merasa kagum karena nampak berwibawa. Yang sudah bergaul dengannya akan cinta. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi duduk pertama namanya apa, Pak? Kurfuso. Nah, duduk kurfuso. Oke, itu satu ya. Satu. Kurfuso. Ya, kurfuso. Baik. An Abbad ibni Tamim an ammihi. Abbad bin Tamim ya, an ammihi. Abbad ini Ansor, sahabat Ansor. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan. Ah, yang kedua, dia melihat Rasulullah mustalqi. Nah, ini yang kedua namanya mustalqi, Pak. Fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Mustalqi apa artinya? Muttaji'an ala qafahu wala yalzamu minhun naum. Nyenderin apa? Punggungnya. Ini setengah lonjor ya, setengah lonjor gitu. Yang mau jadi contoh siapa nih? Nah, saya imam kita ya. Anwar. Masya Allah. Nah, ini setengah melonjor nih ya. Hitungannya ya kalau kita agak-agak tidur begitu ya. Kemudian wadi'an mutaradifain atau mutadakhilain ya. Ihda rijlaihi, mengangkat atau tindiin salah satu kakinya gitu, alal ukhra ya. Wa hadzal hadis fi sahihain ya. Nah, saya contohin dulu. Jadi ada dua contoh sebetulnya mustalqi. Yang pertama itu memang betul-betul mirip, agak-agak tidur gitu ya. Maaf ya Pak, nih kakinya. Jadi begini. Ini gini. Ya, jadi salah satu kakinya itu nindiin gitu. Tapi sebagian ulama itu ada yang juga nggak setuju dengan yang seperti ini. Katanya ini kan babnya bab duduk, kok tidur gitu kan. Makanya ada yang menafsirkan hanya seperti ini. Iya, gitu. Maaf ya Pak ya. Jadi cuma sekedar begini. Ya, punggungnya dijadikan sandaran. Nah ini, nah coba Pak Saiful ya, coba. Nah, gitu. Sebagian ada yang menafsirkan kayak rebahan. Namanya apa Pak? Mustalqi ya. Mustalqi. Yang pertama kurfuso. Yang kedua mustalqi ya, mustalqi. Baik. Gimana tuh kalau baca Quran mustalqi, sambil mustalqi baca Quran, boleh nggak?
Boleh ya, boleh. Ya. Karena Ibunda Aisyah juga pernah mengatakan Rasul itu baca Quran ya sambil tiduran, ya sambil mustalqi, sambil diri, sambil baca Quran gimana aja. Nah, satu kurfusor, yang kedua mustalqi, pakai qaf ya Pak, mustalqi. Yang berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba bi yadayhi. Rasulullah itu ketika duduk di masjid beliau ihtaba. Nah, biasa kita kenal dengan ihtiba. Ya Pak, duduk ihtiba. Penjelasan wa huwa ayyajma'a dhahrahu wa saqaihi bi izarin aw hablin yaj'alunahu badalan anil istinad wal ihtiba bil yadi huwa jilsatul qurfusa. Jadi ihtiba sama qurfusa bedanya adalah dengan tangan. Ya, yang satu dengan tangan disebut qurfusa, yang satu dengan sarung atau tali. Itu ihtiba, ya, atau gesper. Sengaja saya bawa sarung nih. Jadi ini ihtiba nih. Ihtiba. Duduk ihtiba. Apa ya Pak ya? Nggak perlu ada sandaran di belakang, nggak perlu ada tembok, dia udah nyender sendiri. Yang ini nahan ini, yang ini nahan ini, gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kelihatannya gitu Pak. Jadi ini nahan, ya. Saya nggak nahan apa-apa juga gitu. Nah, ini ihtiba, ya. Pakai tali, pakai sarung, pakai gesper, itu ihtiba tuh. Kalau begini gimana? Apa namanya nih? Ini ronda. Nah itu ihtiba. Yang pertama qurfusa, yang kedua mustalqi, tiga ihtiba. Nah, ihtiba ini juga yang nanti kemudian jadi pembahasan ketika Jumatan. Ingat tak hadis Jumat ya? Ini kita baca nih ya. Wal ihtiba bil wa qad naha sallallahu alaihi wasallam anil ihtiba yaumal Jumat, dan Rasul melarang duduk ihtiba di hari Jumat. Ada hadisnya ya. Wal imam yakhtub, sementara imam lagi khutbah dia duduk ihtiba, begitu dilarang ya. Wa illatun nahyi anna hadhil hala rubbama tastajlibu an-naum, karena duduk ihtiba tadi Pak itu enak banget Pak ya. Begitu khotib naik duduk kayak tadi ihtiba itu enak banget, nggak perlu kekuatan tangan, nggak perlu standby, udah ada tali atau sarung, tinggal tidur. Nah gitu ya. Ya, jangankan ihtiba, bapak-bapak aja ya, sebagian kita kalau udah mulai nunduk, nah itu udah enak banget tuh Jumatan tuh, bener Pak? Gitu. Fayafutu alaihi al-istima'. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan duduk ihtibanya Pak, bukan, tapi tidurnya dia. Nah gitu. Maka nanti ketika tertidur lelap, dia kehilangan khutbahnya gitu. Hadza wajaa an Jabir bin Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shallal fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu asy-syams hasna'a ay naqiyatan bayda. Ya. Nah, ini juga ada hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah
Rasul ketika sholat subuh kemudian zikir, bermajlis, baca Quran sampai syuruk, beliau duduknya tarabba'a atau disebutnya tarabbu'. Apa itu tarabbu'? Ya, kayak bapak-bapak. Iya, tarabbu'. Nah, jadi tarabbu' itu kebiasaan duduknya Nabi ketika setelah sholat fajar, sholat subuh, ya, nungguin syuruk, baca Quran, ya, majelis ilmu, ya, zikir, itu duduknya bersila. Namanya apa? Pakai ain, tarabbu', ya, tarabbu'. Udah dapat berapa, Pak? 4. 1 kurfuso, 2 mustalqi, 3 ihtiba, ya, 4 tarabbu' itu duduk sila, ya. Ini duduk sila. Dan ini, ya, kata para ulama, mayoritas ahlul ilmi, artinya santri, guru-guru, ngaji begini rata-rata gitu. Nanti kita cari tahu, ya, apa nama duduknya Haji Bayu. Nah, itu gimana tuh nama duduknya? Nemu nggak kita di hadis gitu. Baik. Nah, ini tarabbu', ya, tarabbu', ya. Kurfuso, mustalqi, ihtiba, tarabbu'. Baik. Tarabbu'. Nanti soalnya ada, Pak, hadis setelahnya itu dalam sebuah pembahasan Rasulullah itu lagi mustalqi atau muttaqi, nanti ada lagi. Kemudian Rasulullah berubah posisi duduk dengan istilah-istilah nama duduk gitu, ya. Baik. Itu ihtiba, ya. Kemudian setelahnya ada, ini udah syuruk belum? Udah lewat? Ya, bentar ya. Sambil nunggu sholat, ya, biar sholat, ya. Ya. Nah, kalau yang tadi sebagian ulamanya yang menafsirkan mustalqi itu kayak rebahan, yang kayak tidur telentang gitu, kemudian kakinya ditindihin satu, ya. Itu kan nantinya berkembang jadi pembahasan. Terus kalau tengkurap gimana? Ya, tidur tengkurap gitu kan? Nah, itu nggak boleh, Pak. Jadi itu kata Rasulullah, ada apa namanya, cara tidurnya, ya, ahli neraka nih, kata gitu. Inilah cara tidurnya ahlun nar, la yuhibbuhallah. Allah nggak suka dengan cara tidur yang tengkurap, ya. Kalau telentang gimana, Pak? Tidur telentang boleh nggak? Boleh. Tidur telentang boleh, Pak? Ya, boleh. Tapi bahaya juga, bisa mati itu telentang. Telentaku aja bisa mati, apalagi telentang. Gitu. Ini belum masuk ya pembahasan. Ya. Nah, berikutnya, ya, bab maja fi tukaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, duduk berikutnya, An Jabir bin Samurah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadatin ala yasarihi. Kata Jabir bin Samurah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk muttaqi. Nah, ya, apa muttaqi, ya? Muttaqi itu bersandar dengan tangan kirinya ke sebuah bantal. Ini ada bantal nih. Ya, ini jadi saya jadiin bantal, ya. Ya. Baik, saya jelasin sini. Jadi nyenderin tangannya, ma yuj'al tahta rasi inda naumi wa yuqal lahu mikhaddah id qad tud'u tahta al-khaddi. Bantal wisadah, bahasa Arabnya itu wisadah, bantal. Ala yasarihi hala qauni mawdu'atan ala janibil aisar wa huwa li bayanil waqi' la lit taqyid wa yajuzu al-ittika ala al-wisadah yaminan wa yasaran.
Jadi ya Allah buyar. Nah, jadi muttaqi itu nyendernya begini Pak. Nah, kalau kita ke restoran Arab ya, ada kan bantal-bantal itu ya di sofa lantai, begini nih muttaqi. Kakinya nggak dijelasin gimana, jadi boleh. Nah, bukan berarti Rasulullah itu melakukan dengan kiri kita harus kiri aja, enggak. Boleh kiri, ya. Boleh kanan juga. Ini kalau ada bantal. Nah, jadi cara duduk Rasulullah yang disebut dengan muttaqi. Ya, muttaqi pakai kaf. Kalau yang tadi mustalqi pakai qaf, mustalqi. Nah, ini muttaqi ya, muttaqian. Ya gitu. Ini udah compang-camping ini kitabnya. Nah, jadi duduk muttaqi. Baik. Itulah cara duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita pelajarin, dan di hadis berikutnya itu Rasulullah mengatakan gini, la aqulu muttaqian. Aku itu tidak makan dengan cara duduk yang muttaqi. Gini nih. Sambil begini, ya, ini ada bantal. Sambil begini sambil makan, sambil begini sambil minum. Kata Rasulullah, saya nggak makan dengan duduk muttaqi begini. Gitu. Makanya disunahkan ketika makan tuh duduknya tegak. Gitu ya. Baik, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, jadi ada berapa duduk yang sudah kita pelajari? 1, kurfusoh. 2, mustalqi. 3, ihtiba. 4, tarobbu. 5, muttaqi. Ya, muttaqi. Pak, kita hafalin Pak ya. 1, kurfuso. 2, mustalqi. 3, ihtiba. 4, tarobbu. 5, muttaqi. Apa bedanya ya? Apa bedanya kurfuso sama ihtiba? Kurfuso itu pakai tangan, ihtiba pakai tali, kain atau gesper. Nah, seperti itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Dipersilakan. Di bangku gimana Pak? Ya, julus, biasa itu julus saja. Jalasa ya julus ya, begitu. Karena memang ada nanti gini, ketika membahas hal-hal pada umumnya Rasul muttaqi aja, biasa, nyantai. Begitu membahas tentang dosa-dosa besar, Rasul berubah jadi jalasa, duduk Rasulullah gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Oh iya. Ada pernah Ustaz di kampung saya, kalau berdua katanya jangan begini Pak. Di mana di kampung? Kampung tak? Katanya di Sulawesi Selatan. Kampung tak di Sulawesi? Di Pangkal? Aku begini katanya kalau berdua. Di apa katanya kalau begini berdua Pak? Iya, baik. Pertama, ya, tidak ada cara khusus ya untuk berdoa. Hayat ataupun cara dengan gaya ataupun cara duduk seperti apapun boleh. Ya, kalau tadi kan sekalian sholat selesai langsung angkat tangan ya, iftirosh, tawarruk gitu ya. Boleh. Terus tarobbu boleh. Rasul duduk tarobbu, ya, Rasul juga iftirosh, tawarruk juga. Jadi boleh doa gimana pun boleh. Nah, kalau berdiri boleh juga, berdiri nggak apa-apa gitu. Nah, berdoa, kecuali ya berdoa di kamar mandi ya. Ambil jongkok gitu ya, jangan. Nah, artinya gini Pak,
closing. Penjelasan tentang cara duduknya Rasulullah itu ya yang bermacam-macam. Artinya ada satu poin yang bisa kita ambil, yaitu fleksibilitas. Jadi kita duduk dengan cara apapun boleh-boleh aja. Ini sifatnya duduk yang boleh. Adapun yang nggak boleh, yang dilarang tergantung dengan tradisi masing-masing. Contoh Pak, di Mesir itu nggak boleh duduk dengan angkat kaki satu. Ya, nggak ada kursi nih. Itu kalau ngangkat, itu ada kursi satu putih itu. Kalau ngangkat satu kaki Pak, itu marah banget tuh, tersinggung banget orang Mesir. Maaf ya Pak ya. Jadi kalau Bapak ke Mesir Pak, terus nanti makan atau misalnya nunggu di bus ya, lagi duduk di bus nungguin berangkat, si keneknya masih nyari penumpang, jangan sekali-kali Bapak duduk begini. Nah, di Mesir jangan, dimaki-maki Pak. Serius. Jadi saya kalau begini saya nggak tahu nih nama duduknya apa nih, nggak tahu nih. Duduk yang anu kali ya. Artinya di Mesir itu punya tradisi, ya tradisi duduk seperti itu kayak bos, ya sombong amat kata Mandra. Jadi pernah pengalaman ada salah satu jurnalis ya main ke ke Mansurah, kota kami, mau pulang ke Kairo, lagi nungguin mobil, duduknya begitu. Langsung dimaki-maki, padahal dia nggak tahu ini orang pendatang kan, turis apa segala macam. Ya lagi, woi bro, ente apa-apaan tuh maksudnya begitu? Kata si keneknya. Diem dia, bingung. Apa nih? Ternyata salah duduk. Itu Pak ya. Barangkali. Kalau di negara-negara lain kita kurang paham. Nah, kalau Pak Haji Budi namanya apa nih duduknya nih? Pak Haji Budi. Ah, yang tadi namanya apa? Bukan. Mustalki ya, diangkat kaki satu gitu. Itu mustalki. Nah, begitu. Mustalki. Baik. Cukup ya Pak ya? Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Ya. Kalau Rasul itu kalau doa tangan ngangkat tangannya di mana gitu? Iya, sejajar bahu biasanya. Tapi pernah juga ngangkat ketika memang betul-betul harapan dikabulkannya itu lebih besar, ketika perang Badar. Ya, jadi pernah begini. Kenapa begini? Ya, saking berharap kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, angkat. Sampai dikisahkan sorbannya jatuh, dipakein lagi, angkat, ya Allah, jatuh lagi, ya, angkat lagi, jatuh lagi sorbannya. Jadi saking terangkatnya gitu. Normalnya. Tapi itu teknis. Artinya kalau ada orang doa begini nggak apa-apa, Jadi nggak yang kemudian wajib begini, harus begini. Kalau begini nggak boleh, enggak. Kalau begini nggak boleh, enggak. Itu teknis aja itu. Teknis. Gimana Pak Haji Budi? Oh ya itu ada di penjelasan, ya ada di penjelasannya. Jadi di ini ya, ditempelkan salah satu ininya kaki ke kaki yang lainnya. Betul, iya. Baik. Sudah ya Pak ya? Kita tutup dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.